Shalom. Shalom. Selamat pagi saudara. Senang sekali kita boleh berada di rumah Tuhan. Dan kita akan memulai ibadah KKR pada pagi hari ini. Mari saudara, kita akan memulai dan saya mau mengajak kita semua untuk mengingat segala kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Dia adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah, sedang, dan akan terus melakukan perbuatan-perbuatan baiknya bagi setiap kita. Dan kita percaya saudara, Dia ada di tengah-tengah kita. Dia bersama-sama dengan kita. Dan Dia layak menerima segala pujian dari kita. Amin. Mari saudara, saya undang setiap kita untuk bangkit diri. Dan kita naikkan syukur untuk segala perbuatannya yang besar dalam hidup kita. Semuanya baik yang Tuhan buat dalam hidup kita. Karena itu, puji Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan, kami mau selalu bersyukur Tuhan untuk segala apa yang Tuhan buat dalam hidup kami. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Amin saudara, Dia adalah Bapa kita yang setia. Mari naikkan pujian ini. Katakan, dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Saudara, biar musik terus melantunkan lagu ini. Saya memberikan kesempatan bagi saudara untuk menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Hanya ucapan syukur. Kita tidak usah meminta, tapi biarlah ucapan syukur. Karena saya percaya banyak hal yang telah Tuhan buat dalam hidup saudara. Dan tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu biarlah dengan hati kita yang terdalam menaikkan syukur untuk segala kebaikan dan perbuatan yang besar dalam hidup kita. Mari saudara kita bersyukur. Bagi saudara yang membuka suara di hadapan Tuhan untuk naikkan syukur, saya persilakan. Tapi yang ingin bersyukur dengan berkata-kata dalam hati, silakan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih kami boleh melalui hari lepas hari bersama dengan Engkau. Terima kasih kami boleh ada di tempat ini. Terima kasih untuk pekerjaan, keluarga, pelayanan, semua yang Tuhan buat. Kalau kami ada sampai hari ini semua hanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Inilah ucapan syukur kami. Dan biarlah kau mendengar setiap ucapan syukur kami menjadi suatu ucapan syukur yang indah di hadapan-Mu. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih kami memiliki Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Terima kasih hari ini kami ada. Semua hanya karena kemurahan dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Dan kami ada di rumah-Mu. Karena kami sadar kami membutuhkan Engkau Tuhan. Biarlah melalui ibadah pada pagi hari ini, jiwa kami disegarkan kembali. Dan firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi kami. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Melalui ini hanya nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya berkata, amin. 1 Yohanes 4 ayat ke-10 berkata, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Saudara masih kuat berdiri? Saya enggak dengar lagi. Saudara masih kuat berdiri? Amin. Amin. Saudara, saya percaya kita semua telah mengalami kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Biarlah setiap kita yang telah menikmati kasih Tuhan, kita mau hidup taat dan melakukan perintahnya sebagai bukti kasih kita kepadanya. Mari saudara kita bersuka cita untuk kebaikan Tuhan. Katakan, Dia girangkanku. Ya, Dia selalu memberikan kita sukacita dalam hati kita karena semuanya baik. Sama-sama katakan, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Amin. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Haleluya.
dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, Ku jawab. ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. yang pria, ku jawab ya pria. Ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Yang wanita, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Dia girangkanku, dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia lagi girangkanku. katakan dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka, Ku bersuka sebab dia girangkanku. ku bersuka, ku bersuka sebab dia girang. Sekali lagi katakan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, silakan duduk. Saudara bersuka cita karena Tuhan? Amin. Saudara, saat ini kita akan mendengarkan dua kesaksian. Yang pertama dari Bapak Rocky Lumanau dan akan dilanjutkan oleh Bapak James Suryadi untuk kesaksian pribadi. Saya persilakan. Saya percaya di tempat ini semua pernah mengalami kasih Kristus dalam hidup kita masing-masing. Amin. Kupegang janjimu. Bila ku rasakan cintamu, kau buktikan kasih setiamu. Tak ada lagi keraguan, ku pegang janjimu. Ku tak takut jalani hidupku, tak khawatir masa depanku. Kau selalu ada untukku, ku pegang janjimu. Kau berjanji menuntunku di setiap langkahku, tak pernah tinggalkanku. Kau berjanji bersamaku dalam suka dukaku. Tak ada lagi keraguan, ku pegang janjimu. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang setia,
Dan tahu persis apa persoalan dan pertumbuhan kita pribadi lepas pribadi. Kau berjanji menuntunku di setiap langkahku, tak pernah tinggalkanku. Kau berjanji bersamaku dalam suka dukaku, tak ada lagi keraguan. Dan janji, kau berjanji bersamaku dalam suka dukaku, tak pernah tinggalkanku. Kaulah kekasih jiwaku, Engkaulah curahan hatiku. Ku akan setia kepadamu, oh Yesus Tuhanku. Tak ada lagi keraguan, ku pegang janji. Shalom, selamat siang saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan menyampaikan kesaksian. Sebenarnya Ibu Sherry meminta saya sejak beberapa bulan yang lalu. Tapi karena saya orang pemalu, jadi saya kalau gemetar kalau ngomong depan orang banyak jadi panas dingin. Pada hari ini saya tidak memberikan kesaksian mengenai kebaikan Tuhan. Karena kalau saya memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan, saya bisa ngomong 2 hari 2 malam. Jadi Ibu Sherry sama Pak Edi nggak akan kasih saya ke depan lagi kalau gitu. Saya mesti ngejok dikit, karena setelah kesaksian ini mungkin tidak ada yang senang dengan kesaksian saya. Tapi tidak perlu takut. Kalau kita menyampaikan kebenaran, kita tidak perlu takut. Kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Saya yakin sekali kita yang hadir di tempat ini telah mengalami kebaikan Tuhan. Kalau sampai ada yang belum mengalami kebaikan Tuhan, setelah khotbah ini silakan ketemu dengan Pak Edi. Saya memberikan kesaksian apa yang saya lakukan setelah saya menerima kebaikan Tuhan. Saya mempersembahkan kembali kebaikan Tuhan melalui perpuluhan. Banyak pendeta-pendeta yang tidak mau membicarakan mengenai perpuluhan, karena itu hal yang dianggap sangat sensitif bagi para pendeta. Berhubung saya bukan pendeta, saya bebas ngomong ini. Saya belajar memberikan perpuluhan dari 3 wanita. 1 masih hidup, 2 wanita lagi telah tiada. Yang masih hidup saya belajar dari istri saya, Sebi. Saya pertama kali saya kenal Sebi selalu disiplin dalam memberikan perpuluhan. Dulu waktu dia masih kuliah dan kerja, Sebi selalu selisihkan terlebih dahulu 10% dari penghasilannya untuk persembahannya. Wanita yang kedua yang saya belajar mengenai persembahan yaitu dari janda yang miskin di dalam Lukas 21 ayat 1-4. Di dalam ayat ketiga tertulis, lalu Tuhan berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab semua memberi persembahannya dari kelimbahannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Persembahan memerlukan pengorbanan. Bayangkan kalau kita tight dalam kekuatan kita, tapi kita masih taat memberikan perpuluhan. Tuhan tidak perlu mengemis-ngemis kepada kita dalam memberikan persembahan, tapi Tuhan mau melihat ketaatan kita di dalam memberikan persembahan kepadanya dalam hati yang tulus. Dan wanita yang terakhir yaitu di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7-24 tentang Elia dan janda di Sarfat. Di mana janda itu hanya memiliki sedikit tepung dan minyak. Bahkan berniat memberi makanan terakhir sebelum dia mati bersama anaknya. Karena tekanan itu di tengah kekurangan yang mujizat terjadi. Di mana janda itu harus memberi roti untuk Elia terlebih dahulu. Tapi karena ketaatannya, janda itu beserta anaknya tidak pernah kehabisan tepung dan minyak lagi.
Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya kalau Tuhan selalu menyediakan sesuai dengan kebutuhan kita. Burung-burung pipit saja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya, Tuhan pasti pelihara. Hal lain yang saya lakukan setelah menerima kebaikan Tuhan yaitu pelayanan. Karena Tuhan begitu baik pada saya dan keluarga saya selalu berdoa kepada Tuhan agar saya selalu dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk menjadi berkat buat orang lain. Tuhan memakai saya bukan karena kehebatan saya, bukan karena kepintaran saya, atau hal-hal yang lain. Itu semua karena God's grace, kasih karunia Tuhan. Tuhan bisa saja pakai si A, si B, si C, tapi Tuhan mempercayakan itu kepada saya. Karena apa yang saya miliki itu semua, itu milik Tuhan, bukan milik saya. Tuhan bisa mengambil anytime. Satu hal yang saya percaya seperti tulis di dalam Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Jika kita menabur sedikit, maka kita akan menuai sedikit. Jika kita menabur kebaikan, Tuhan akan memberikan kebaikan itu kepada kita. Jika kita mempunyai talenta, tetapi talenta Tuhan yang diberikan pada kita, kita kubur dalam hidup kita, maka Tuhan akan ambil talenta itu dan Dia akan berikan pada orang lain yang mempunyai talenta lebih. Di dalam Lukas 6 ayat 10 tertulis, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga di dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga di dalam perkara-perkara besar. Bagaimana Tuhan mau mempercayakan kepada kita untuk perkara-perkara besar, kalau kita dalam perkara kecil saja kita tidak setia. Semua talenta itu semua sama di mata Tuhan. Jika tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Mau itu talenta membuang sampah, mau cuci piring, masak, jadi WL, jadi backup singer, jadi usher, semua sama di mata Tuhan. Kalau tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Jika suatu saat saya balik ke rumah Bapa di surga, saya tidak hanya mau masuk ke surga, tapi saya mau mempunyai mahkota kehidupan. Karena apa yang kita lakukan di dunia ini, Tuhan akan berikan waktu kita kembali ke rumah Bapa. Mungkin ada yang pikir, oh si James mah enak aja ngomong karena dia nggak pernah mengalami masalah. Saya berani bersaksi di sini karena saya pernah mengalami proses kehidupan bertubi-tubi sampai titik terendah di dalam kehidupan saya yang namanya lembah kekelaman. Apakah sakit? Sakit banget. Saya dibejek, dibanting, dibakar dalam proses itu. Kita seumpama tanah liat. Tuhan itu tukang periuk dan pejunan. Tuhan akan membuat kita indah pada waktunya. Melalui proses kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, saya dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi taat dan humble. Saya dibentuk Tuhan supaya saya hanya bisa mengandalkan Tuhan saya dalam hidup saya. Satu-satunya sebagai pembela saya. Kadang Tuhan mengizinkan kegagalan, ketidaknyamanan, masalah dalam hidup kita untuk membuat kita menjadi humble. Saya belajar bahwa di dalam hidup ini banyak hal yang di luar kendali saya. Saya butuh kedaulatan Tuhan. Ada hal-hal yang bisa saya handle dan ada hal-hal yang tidak bisa saya handle. Saya lakukan apa yang bagian saya. Untuk hal-hal yang di luar kendali saya berserah kepada Tuhan. Izinkan Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita semua. Kita hanya bisa mengandalkan kuasa dan mujizat Tuhan yang bekerja dalam sampai hari ini. Saya yakin setiap kita masih membutuhkan keajaiban Tuhan. Setiap kita membutuhkan mujizat Tuhan. Mari jangan hilang iman berharap kita kepada Tuhan. Iman yang bertumbuh di tengah krisis memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi saksi Tuhan yang lebih efektif. Cara Tuhan bekerja di luar akal budi kita. Kuasanya tak terbatas, caranya tak terduga. Kita belajar taat saja. Belajar percaya dan berserah. Karena kita mempunyai Tuhan yang baik, yang kita bisa sebut sebagai Bapa yang baik. Akhir kata, don't say I love you God, but I still stingy to give God's offering. Don't say I love you God, but I do not want to serve God. Jangan katakan saya cinta Tuhan, tapi saya masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan katakan kita masih cinta Tuhan, tapi saya tidak mau melayani Tuhan. Saya mau bertanya kepada jemaat Ajenji, mana yang lebih dahulu? Diberkati dulu
baru taat pada Tuhan, atau taat dulu pada Tuhan baru diberkati? Apa jawaban saudara? Taat dulu pada Tuhan, maka kita akan menerima berkat dari Tuhan. Oleh karena itu kita selalu taat saja melakukan kehendak Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan kepada kehidupan kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Yesus Kau Sungguh Baik. Karena saya orang pemalu, saya minta WL sama backup singer nyanyi bersama-sama dengan saya. Backup singer, WL. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Yesus Kau Sungguh Baik. Sekali lagi, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Thank you and God bless you all. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Ya, terima kasih untuk kesaksian dari Pak Rocky dan Pak James. Satu hal yang saya dapatkan dari khususnya kesaksian Pak James, saudara, waktu kita memberi, itu bukan karena Tuhan tidak memiliki atau Tuhan minta-minta. Tapi kita memberi karena kita mau taat dan karena kita mengasihi Tuhan. Sekeras apapun tekanan hidup yang menekan hidup saudara, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Ingat kasih setianya yang saudara telah alami hingga hari ini. Dia adalah Allah yang tidak berubah. Allah yang siap menolong dan memberikan kekuatan dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Biarlah lagu ini menjadi kekuatan bagi kita, bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Apapun pergumulan saudara, Dia ada di samping kita. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam,
sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Amin saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Mari naikkan pujiannya sekali lagi. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. iman yang aku pegang, Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Silakan duduk saudara. Saat ini kita akan mendengarkan puisi dari Bapak Anton Warau. Saya persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau saya bisa berdiri di sini, itu bukan karena kuat dan gagah saya. Tuhan yang bikin saya ada di sini. Seumur-umur saya belum pernah baca puisi ya. Baru kali ini ya saya baca puisi. Dan mungkin saudara-saudara kenal seorang puisi Indonesia yaitu W.S. Rendra. Saya bukan W.S. Rendra.
saya mencoba, saya dikirim Pak Edi untuk membaca puisi ini, lalu saya baca, saya resapi, ya itu ada hubungannya juga dengan saya. Dan lagu tadi juga saya sudah mendengar beberapa bulan yang lalu, juga sungguh menyentuh hati saya tuh lagu. Dalam mengalami semua yang saya alami, dua bait kalimat yang membuat saya kuat, yaitu Tuhan kita yang pegang kuasa. Tuhan kita, Tuhan yang setia. Dia tidak akan meninggalkan kita, anak-anaknya yang dikasihinya. Baiklah, saya akan membacakan puisi ini, saya akan berusaha untuk membaca dengan baik. Puisi ini dikarang oleh seorang mantan pastor ya, Chuck Swindoll. Dia adalah mantan dari presiden dari Dallas Seminary Theology. Dan dia adalah juga seorang author, pengarang buku, dan juga seorang pengajar. Dan beliau sudah berumur kira-kira mungkin 94 ya, masih hidup dia. Ya, kalau nggak salah dia tinggal di Texas. Baiklah, saya akan membaca puisi ini. Puisi ini sudah menjadi berkat untuk jemaatnya yang menghadapi sakit apapun. Baiklah, saya akan membacanya. Tadi saya udah. Oke. Oke. Puisi ini berjudul Sikap. Makin lama aku hidup di dunia, makin aku sadar efek dari sikapku dalam kehidupan ini. Bagi saya, sikap itu jauh lebih penting dari masa lampau. Dan pendidikan, dari uang, dari keadaan, dari kesuksesan, dari apa yang kupikirkan, dikatakan atau dilakukan orang lain. Sikap itu jauh lebih penting dari penampilan, bakat atau keterampilan. Sikap dapat membangun atau menghancurkan sebuah perusahaan, sebuah gereja, atau sebuah rumah tangga. Hal yang luar biasa adalah setiap hari kita punya pilihan soal sikap, apa yang akan dirangkul pada hari itu. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, kita tidak bisa mengubah kenyataan bagaimana orang lain bertingkah laku. Kita tidak bisa mengubah kejadian yang tak terelakkan, apapun itu. Satu hal yang bisa kita lakukan adalah memainkan satu tali musik. Yang kita punya yaitu sikap kita. Aku yakin kehidupan adalah 10% dari apa yang terjadi padaku. Dan 90% adalah sikapku terhadap apa yang terjadi padaku. Demikian pula dengan Anda. Kita semua bertanggung jawab terhadap sikap kita. Demikian puisi pada hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Yeah. If you want to know in English version, you can go to website later. The poem written by Chuck Swindoll, Pastor Chuck Swindoll, Attitude. It's a good attitude. So, in our life, 10%, yeah, it said, our lives only 10% of what happened, but 90% is our attitude. How do we react to what happened in our life? Amen. Very good. Ya, sekali tepuk tangan. Ya. Mari kita berdoa untuk let us pray for our children and our youth, so you may go to your class and learn God's word. Father, we come to you. We want to pray for our children, our youth. We ask you to bless them.
When they study your word, Lord, you bless the teacher who teach them according to your love, according to your truth, according to your kindness. You bless them to grow in their faith, in their knowledge of you. And bless their life can be a good witness of you, especially when you put them in their school, in the marketplace. They can really become light of this world, salt of this world. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berdoa untuk anak-anak kami, remaja kami, mereka boleh bertumbuh makin dewasa di dalam Tuhan. Dimanapun Tuhan taruh mereka, boleh menjadi saksi Tuhan yang baik. Kami mau belajar firman-Mu, Tuhan Kau sendiri yang memberkati setiap pribadi, hati pikiran kami. Boleh ditabur oleh firman dan boleh bertumbuh dan berbuah, dan pakai hamba-Mu yang lemah terbatas ini. Jadikan dia saluran berkat buat kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. In Jesus' name we pray and we ask blessing. Amen. Yeah. Big hand for our youth and our children. May go to your class and learn God's word. Yeah. Kalau ada orang yang injak kaki saudara, bagaimana reaksi saudara? Katanya orang Sumatera akan langsung bilang, hei gila kau, itu kakiku, sepatuku rusak tahu. Kalau orang Jawa katanya, kakimu ada di kakiku, tolong pindahin dong. Reaksi terhadap aksi, reaksi terhadap kenyataan, itu tergantung dari attitude kita, sikap kita. Minggu lalu ngobrol dengan Anton, bicara soal bagaimana dia masih dalam proses minum pil kimo. Attitude-nya bagus sekali, sikapnya bagus sekali, saya merasakan rasa positif kekuatan baru dari Tuhan. Sehingga sungguh sebuah kesaksian yang baik. Side effect tidak terjadi pada dirinya, ya. Kukunya baik, badannya bagus, nafsu makan oke, ya. Doakan terus dalam proses ini, ya. Sikap kita, attitude kita, reaksi kita terhadap kenyataan hidup ini sangat-sangat penting. Chuck Swindoll, seorang pendeta yang berpengalaman, dia bilang kehidupan kita 10%-nya kenyataan hidup yang kita tidak bisa ubah, yang sudah terjadi, itu hanya 10%. 90%-nya adalah respon kita, attitude kita, sikap kita terhadap apa yang sudah terjadi. Dalam catatan Alkitab juga kita bertemu perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, bahwa ada sebuah keluarga, 2 orang anak, dua-duanya punya attitude dan sikap yang tidak benar pada awalnya, sehingga mereka menjadi anak yang terhilang. Sering kita pikir yang hilang cuma 1 orang, si anak bungsu, mungkin sudah pernah dengar cerita itu. Sebenarnya si sulung juga hilang, kedua anak itu terhilang. Kita akan belajar bagaimana sikap mereka terhadap kehidupan, dan kemudian kita akan belajar apa aplikasinya bagi kita di zaman ini. Mari kita lihat Lukas pasal ke-15, ayat 11 dan 12. Lukas 15 ayat 11 dan ke-12 demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Attitude ini, sikap ini saya sebut dengan sikap egoistik. Egosentris. Si anak memikirkan haknya daripada memikirkan tanggung jawabnya, kewajibannya. Ini egosentrik. Orang yang egoistik dan egosentrik itu selalu memikirkan kepentingan diri. Jauh lebih penting dari yang lain. Hak saya apa ini? Ya. Kalau hidup di Amerika kita dibawa kepada attitude yang sedemikian dibanding mungkin katanya di timur, tapi harusnya menurut firman Tuhan
Di mana-mana sama saja, entahkah di barat, entahkah di timur, kita bertemu dengan orang-orang sedemikian. Orang yang egosentrik, egoistik, itu menjadi orang yang tidak tahu etika. Tidak ada sopan santun anak ini, kita melihat si bungsu ini. Bapaknya masih hidup, dia bilang apa? Bagi hartaku, minta warisan. Bayangkan kalau sekarang anakmu tiba-tiba minta warisannya, kamu marah gak? Kamu kaya raya dan anak itu tahu dia punya bagian 50%, lalu dia bilang, minta hakku. Ini namanya anak kurang ajar. Ya. Apalagi tradisi timur waktu itu, sebelum orang tua mati, anak tidak berhak minta harta. Saya nggak tahu kalau saudara kita di Indonesia atau latar belakang Chinese harusnya sama. Ya. Kalau orang tua belum mati, jangan minta harta. Jangan minta haknya. Orang yang sedemikian seringkali menomorsatukan uang, harta bagiannya. Gara-gara uang dia jadi kurang ajar. Gara-gara uang dia tidak tahu berterima kasih. Saya pernah dengar satu kesaksian satu orang yang pindah ke Amerika bersama istrinya. Kerja gak lama dia bilang istrinya berubah. Setelah di Amerika, kalau di Indonesia lebih tahu sopan santun. Di Amerika istrinya jadi sedikit kurang ajar. Kalau ngomong sama suami itu rasanya lebih kasar, ya. Dikit-dikit tegur suaminya. Ngomong sama suaminya dulu di Indonesia pakai sayang, kalau di sini hi man. Lalu suatu hari dia menuntut suaminya sekian uang. Dan suaminya yang bekerja keras di sini tidak mampu mencukupkan itu. Istrinya akhirnya minta cerai dan meninggalkan dia. Yang terjadi, egosentrik. Lupa pada tanggung jawabnya sebagai istri. Lupa kewajibannya sebagai istri dan mengingat haknya. Oh, aku berhak dapat sekian dan sekian. Permisi tanya, apakah selama ini saudara lebih menuntut hak daripada menunaikan kewajiban? Etika Kristen yang benar seharusnya melakukan kewajiban dulu daripada minta hak. Hak terakhir. Almarhum John F. Kennedy dia bilang, jangan tanya kepada orang tuamu apa yang bisa orang tuamu lakukan bagimu, tapi tanya pada dirimu apa yang sudah kau lakukan untuk orang tuamu. Jangan tanya kepada gereja apa yang gereja lakukan untukmu, tapi tanya dirimu sendiri apa yang kau lakukan untuk gerejamu. Jangan tanya kepada Tuhan apa yang sudah kau buat untukku, tapi tanya diri sendiri, Tuhan apa yang sudah aku lakukan untukmu. Itu tadi kesaksian James. Setelah dia menerima kebaikan Tuhan, diselamatkan Tuhan dari lumpur kekelamannya, sikapnya berubah. Tuhan apa yang bisa aku lakukan untukmu. Walaupun telepon berbunyi, matikan itu, katakan aku akan lakukan kewajibanku dulu, beribadah kepada Tuhan, daripada menuntut hakku mendapatkan bonus. Saya sangat bersyukur dengan bidang konsumsi kita ya, IGNC itu konsumsinya bagus sekali. Ya, saya senang dengan tim konsumsi. Belum pernah sekalipun mereka mengeluh kepada saya. Melakukan kewajibannya dengan baik, luar biasa. Menghemat luar biasa. Memasak, membeli apa adanya dan kemudian memasak dengan baik. Bahkan rela, gak usah dirimes deh transportnya. Belanja itu kan perlu transport kemana-mana, masak. Mereka rela keluarkan energi, pikiran, waktu tanpa menuntut hak. Tapi melakukan kewajiban sebagai seorang anggota gereja yang mengasihi Tuhan. Baik sekali. Sebenarnya etika Kristen lebih tinggi dari itu. Etika Kristen bukan hanya melakukan kewajiban, tapi melakukan mil yang kedua. Yesus bilang, kalau orang memaksa kamu berjalan 1 mil, itu kewajibanmu. Kamu berjalan bersama dia 2 mil. Kita rela melakukan lebih dari kewajiban. Betul? Tadi James bilang dia sudah lakukan kewajiban 10%, saya yakin dia sudah lakukan lebih. Ya, mungkin 15%, 20%. Saya bersyukur jemaat kita IGNC lebih 50% memberikan persepuluhan, walaupun saya tidak khotbah persepuluhan. Kewajiban.
Ya, yang belum, cobalah setelah dengar kesaksian James, bertobatlah. Mulai memberi itu, melakukan kewajiban. Tapi saya yakin juga ada yang lebih, memberi dari lebih. Mil yang kedua, the second mile. Tapi anak bungsu ini, dia tidak peduli itu, dia egoistik. Dia katakan, berikan hakku papa. Saya pernah lihat drama anak yang hilang ini. Sudah, anak hilang ini ceritanya terkenal. Ada puisi, ada lukisan, ada cerita. Terkenal ke seluruh dunia, bahkan di Rusia itu ada lukisan yang terindah tentang prodigal son. Disimpan di perpustakaan terbesar di dunia itu di Saint Petersburg di Rusia. Saya cita-cita pengen ke sana tapi masih perang. Hopefully satu hari sebelum meninggal dunia bisa kunjungi perpustakaan terbesar Saint Petersburg di Rusia. Melihat lukisan anak hilang yang sangat-sangat indah itu. Sebab si anak kemudian pulang dan hidupnya gilang gemilang. Itu yang terjadi. Ya. Saya pernah lihat drama yang mengerikan mengenai anak hilang ini. Dia minta hak, kelihatan di sini tulisannya unik. Tapi di masa kini, kalau anak minta hartanya, bapaknya gak kasih, apa yang terjadi? Si anak taruh pistol di kepala bapaknya. Berikan hakku, atau nyawamu melayang. You mau bagi harta mati dulu, atau mau hidup-hidup ini bagi harta? Saya harap gak ada anaknya begitu ya di IGNC. Tapi kalau ada anak yang kurang ajar, yang tidak tahu menghormati orang tua, dalam nama Tuhan Yesus hari ini saya bilang bertobatlah, berbakti pada orang tuamu, lakukan kewajibanmu. Ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Wow, dia dapat seluruhnya, lalu dia jual. Gak tahu berapa hari ini, jutaan dolar mungkin. Pergi ke negeri yang jauh, tinggalkan orang tuanya, keluarganya. Di sana dia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Perhatikan, hidup berfoya-foya itu sikap, itu attitude dia setelah mendapat uang yang banyak. Attitude sikap dia adalah nafsuistik. Tadi egoistik, sekarang nafsuistik. Nafsuistik artinya dia akan melampiaskan seluruh nafsunya. Semau gue, seenak perut, mementingkan kepuasan lahiriah, mata, telinga, mulut, perut, dan nafsu seksualnya. Dia kira itu akan membuat dia berbahagia dan lebih sukses. Tapi sebenarnya telah membuat dia menjadi anak yang terhilang. Permisi tanya, apakah hal-hal jasmani menjadi sumber kebahagiaanmu? Apakah sampai hari ini setelah mengenal Tuhan kamu masih kira yang bisa membahagiakanmu adalah nafsumu secara lahiriah? Itu keliru saudaraku, sangat-sangat keliru. Kita bisa melihat banyak orang kaya, banyak orang terkenal, selebritis yang memuaskan nafsu jasmani mereka akhirnya gagal. Baik itu melalui narkoba, obat bius, alkohol, free sex, dan lain-lain. Hidup mereka hancur dan tidak sedikit yang kemudian mati bunuh diri. Jangan lakukan itu. Hidup nafsuistik akan menghancurkan hidupmu. 14 sampai 16. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Habis semua. Ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang, dia ditendang. Saya punya seorang teman dengan modal 500.000 US. Waktu dia berangkat ke Vegas ingin mengadu nasib, dia bilang, aku dilayani seperti raja. Kamar besar VIP free, tiap malam wanita melayani dia. Dia punya kursi VIP untuk berjudi. Hanya kurang dari seminggu seluruhnya ludes. Pada hari ludes dan dia tidak punya sesuatu untuk berhutang lagi. 2 security menarik dia keluar, jadi homeless di pinggir jalan. Harta tidak memuaskan kamu, tidak membahagiakan kamu. Itu terjadi pada anak hilang ini. Dia melarat. Gak ada lagi teman-teman dia, semua meninggalkan dia. 1 sen pun tidak ada pada dirinya, lalu dia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu.
Tidak ada siapa-siapa, tapi perlu makan. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Anak orang kaya tadinya, sekarang penjaga babi. Bahkan dia lebih parah dari babi. Dia ingin mengisi perutnya dengan ampas makanan babi. Tapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Ini attitude atau sikap hidup materialistik. Materialistik berarti materi lebih tinggi dari manusia. Benda lebih tinggi daripada manusia. Binatang lebih tinggi dari manusia. Kini harga dirinya lebih rendah dari babi. Babi masih dapat makanan ampas. Dia makan makanan babi pun nggak dapat. Jangan-jangan kotoran babi pun dia nggak dapat. Materialistik. Materi atau benda menjadi jauh lebih berharga dari manusia. Pernahkah kamu menghina seorang manusia karena dia tidak punya harta? Pernahkah kamu menganggap anakmu, saudaramu, familimu, temanmu lebih hina ketika dia tidak punya apa-apa dan lebih berharga ketika dia punya harta? Dosa telah membalikkan order, urutan di dalam alam semesta ini. Yang paling tinggi sang pencipta adalah Allah. Yang kedua adalah manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan dirinya, fotokopi Allah. Yang paling rendah harusnya materi dan dunia binatang dan tumbuhan. Tetapi hari ini manusia membalikkan itu. Mengangkat materi dan binatang menjadi posisi Allah. Lalu posisi Allah dibuang entah kemana. Banyak yang menjadi ateis dan agnostik. Dan manusia menyembah benda, materi, dan binatang. Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dirinya. Tapi manusia berdosa menciptakan Allah sesuai dengan rupanya dan gambarnya. Suka-sukaku, patung, batu, kayu, pohon, laut, gunung, semua bisa menjadi Allah. Dan uang pun dialahkan. Itu manusia. Itu materialistik. Dulu sebelum ke Amerika saya pernah mengajar di Jakarta. Salah satu murid saya masih SD, suatu hari dia nangis-nangis, dia datang kepada saya. SD kelas 6, Pak saya mau membunuh. Loh bunuh siapa? Anjing bapakku. Kenapa? Kenapa anjing yang mau dibunuh? Sebab papaku lebih menyayangi anjingnya daripada aku. Loh kok bisa? Lalu dia bilang, makanan anjing lebih mahal dari makanan dia, dari uang jajan dia. Dan anjingnya yang nakal, gak denger, tetap disayang, dielus-elus bapaknya. Tapi dia sendiri salah sedikit dibentak-bentak dan dimarah-marahin. Saya dendam, dia katakan, saya akan bunuh anjing itu. Luar biasa ya. Ketika manusia direndahkan, lebih rendah dari anjing, dia sadar. Dia katakan, no, saya lebih berharga daripada binatang. Pernah dengar cerita, seorang anak yang begitu sibuk tidak ada waktu untuk mamanya. Lalu ulang tahun mamanya, dia kirim ikan arwana yang mahal, yang dari emas, ikan arwana emas mungkin harganya 100 juta, supaya mamanya bisa menikmati. Lalu berapa hari kemudian anaknya mengunjungi mamanya dan mengatakan, Ma, bagaimana dengan ikan itu? Mamanya bilang, enak sekali kalau digulai. Sering kita pikir hanya dengan benda, dengan materi, bisa menggantikan posisi diri sendiri sebagai anak untuk mencintai orang tua. Salah besar. Materialisme juga terlihat dari praktek konsumsi